Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1760. Perkataan Luo Xiu bisa dikatakan sangat terus terang, bahkan perkataan seperti itu ia ucapkan kepada seorang ahli setingkat Kaisar Abadi yang kekuatannya hampir mencapai tingkat tertinggi. Namun, pria berjubah kain goni itu tidak membantah. Sebaliknya, ia justru mengangguk setuju dan berkata, "Aku percaya kau memiliki kekuatan ini. Sepertinya yang disebut jalan terlarang di alam semesta kalian ini bukan hanya sekadar tubuh fisik yang kuat. Jika kau bisa terus menapaki jalan ini, maka di alam yang sama, bahkan seorang kaisar abadi tertinggi pun belum tentu menjadi lawanmu." Pria berjubah kain goni itu berkata demikian, tatapannya pada Luo Xiu juga membawa kekaguman dan harapan yang mendalam. Sama seperti kaisar abadi mata langit, ia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dan justru karena tidak bisa pergi, maka ia tidak perlu menyembunyikan siasat apapun dalam mengungkapkan perasaannya. Kekaguman adalah kekaguman, harapan adalah harapan, tidak perlu disembunyikan atau dipura-purakan. Ikutlah denganku. Pria berjubah kain goni itu tidak melanjutkan serangannya. Bahkan ia sendiri mengakui tidak akan mampu menahan serangan kekuatan gaib terkuat Luo Xiu, maka pertarungan ini secara alami tidak perlu dilanjutkan lagi. Luo Xiu melangkah mengikutinya, melihat pria berjubah kain goni itu mendorong pintu gubuk jerami dan masuk ke dalamnya. Begitu melangkah masuk ke dalam gubuk jerami ini, mata Luo Xiu seketika terbelalak. Ia mengira di dalam gubuk ini keadaannya akan cukup sederhana, tetapi ia tidak menyangka di dalamnya terdapat dunia lain. Dari luar tampak seperti sebuah pondok jerami yang sederhana, tetapi di bagian dalamnya justru seperti sebuah gua pusaka, memancarkan cahaya harta karun yang cemerlang. Ini adalah Luo Xiu melihat berbagai macam harta karun yang mempesona, dan harta karun ini bukanlah material penempaan senjata atau material alkimia biasa, melainkan harta karun langit dan bumi yang sesungguhnya. Yang disebut harta karun langit dan bumi adalah pusaka yang lahir dari Dao Agung Langit dan Bumi. Contohnya seperti akar abadi kekacauan yang didapatkan oleh Luo Xiu dari tanah terlarang Honggu, adalah jenis pusaka semacam ini. Semua ini adalah pusaka yang ditinggalkan oleh tuan tempat ini. "Sejak aku tiba di alam semesta kalian ini, kau adalah orang pertama yang datang ke hadapanku dan mengalahkanku di alam yang sama, jadi kau boleh memilih satu jenis pusaka dari sini," kata pria berjubah kain goni itu. Tuan tempat ini. Ketika Luo Xiu mendengar sebutan ini, perasaannya jauh lebih bersemangat daripada saat melihat harta karun langit dan bumi ini. Sebab, semua ini benar-benar terlalu misterius, terlalu di luar nalar. Tai Sangyu yang memiliki kekuatan tempur setingkat Kaisar Dewa tiada tanding saja, saat dikirim keluar dari sini, sebagian ingatannya akan dihapus secara paksa. Bahkan setiap penjaga rintangan di sini adalah ahli setingkat Kaisar Abadi. Usaha sebesar ini, sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan jalan 5 kaisar yang ditinggalkan oleh kelima kaisar abadi tertinggi dari era kuno abadi, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini, bahkan sama sekali tidak berada di level yang sama. Sebab, tuan tempat ini, bisa membangkitkan kembali kaisar abadi mata langit yang telah tewas. Bahkan selain kaisar abadi mata langit, ada pula kaisar abadi yang datang dari alam lain yang menjaga rintangan di sini. Hanya saja, tanpa menunggu Luo Xiu bertanya, pria berjubah kain goni itu sudah langsung menggelengkan kepala. "Kau tidak perlu bertanya padaku, karena aku juga tidak tahu dari mana asal-usul tuan tempat ini. Sejak aku hidup kembali di sini, aku hanya menaati sebuah kehendak misterius dan berjaga di sini. Lagi pula, bahkan jika aku memberitahumu sesuatu, jika kau tidak bisa berjalan hingga ke ujung tempat ini, maka saat kau keluar, semua ingatanmu tetap akan terhapus." Apa artinya tahu atau tidak? Jawaban pria berjubah kain goni dan kaisar abadi mata langit hampir sama persis. Mendengar perkataan ini, Luo Xiu pun tidak bertanya lagi. Tatapannya tertuju pada berbagai macam harta karun langit dan bumi di sini. Di antara benda-benda ini, ada beberapa yang pernah ia lihat, dan ada beberapa yang belum pernah ia lihat. Penjaga rintangan pertama sepertinya adalah seorang ahli dari klan Wa di alam semesta kalian ini. Kau telah mendapatkan metode inkarnasi luar tubuh dari klan mereka, itu adalah sebuah teknik yang sangat kuat. Teknik semacam ini pernah kulihat juga. Untuk bisa melatih inkarnasi yang kuat, sebaiknya menggunakan harta karun langit dan bumi, saran pria berjubah kain goni itu. Luo Xiu mengangguk, tetapi ia tidak berencana memilih harta karun langit dan bumi untuk melatih metode inkarnasi luar tubuh. Karena bagi Luo Xiu, metode inkarnasi luar tubuh pada akhirnya adalah teknik warisan klan Wa, bukan tekniknya sendiri.
Ia memiliki teknik dewa perubahan yang bisa mengembangkan ribuan teknik. Selama alamnya sendiri mencapai tingkat yang cukup tinggi, maka metode inkarnasi luar tubuh juga akan berada dalam lingkup pengembangan teknik dewa perubahan. Meskipun Luo Xiu tampaknya melatih sangat banyak kekuatan gaib dan teknik ilahi, tetapi pada kenyataannya teknik dewa perubahan adalah dasarnya. Semua teknik ilahi dan kekuatan gaib lainnya, pada akhirnya, berada dalam lingkup pengembangan teknik dewa perubahan, menyatu ke dalam teknik terlarang penyatuan. Bahkan seni pembuka langit yang disebut sebagai seni leluhur, dan teknik abadi tak terhancurkan, Luo Xiu juga ingin mencoba menggabungkannya ke dalam teknik dewa perubahan. Hanya saja, alam dan pemahamannya saat ini belum cukup, masih belum bisa menyatukannya. Adapun pemikiran Luo Xiu, ia ingin memilih sejenis harta karun langit dan bumi yang bisa digunakan untuk menempa artefak abadi kehidupannya. Setiap kultivator jalan abadi menempa artefak abadi kehidupannya sendiri. Di masa depan, setelah membuktikan Dao menjadi kaisar abadi, artefak abadi kehidupan itu akan ikut meningkat, menjadi artefak abadi pembuktian Dao yang mengguncang zaman. 3 hukum tertinggi, pemikiran Luo Xiu adalah menempa 3 artefak abadi kehidupan. Piringan reinkarnasi sesuai dengan hukum reinkarnasi, prototipenya adalah gabungan dari 3 pusaka tertinggi dari alam bawah, mengandung misteri langit dan bumi hitam kuning, alam semesta luas sunyi. Metode terlarang 8 karakter yang diciptakan oleh Luo Xiu juga terinspirasi dari sini. Setelah ditempa dan ditingkatkan oleh Luo Xiu, meskipun piringan reinkarnasi adalah artefak tingkat kaisar abadi, tetapi dari segi kekuatan dan misterinya, ia tidak kalah jauh dari artefak dewa tertinggi, potensinya sangat besar. Meskipun ada beberapa harta karun langit dan bumi yang tidak ia ketahui namanya dan belum pernah ia lihat, tetapi Luo Xiu bisa merasakan aura ritme Dao yang mengalir dari harta karun ini. Pada akhirnya, Luo Xiu memilih sepotong besi abadi. Bentuk besi abadi ini seperti sebilah pedang, tetapi sangat kasar. Di atasnya sesekali berkelip pola jalinan Dao Agung langit dan bumi, memancarkan aura kekacauan yang maha luas. Jelas sekali, ini adalah harta karun langit dan bumi yang lahir dari jalinan hukum kekacauan. Besi abadi berbentuk pedang ini juga disebut sebagai embrio pedang. Jika digunakan untuk menempa, ia bisa menempa sebilah pedang kekacauan yang kuat dan tak tertandingi. Dibandingkan dengan pedang kekacauan yang ia dapatkan di domain dewa abadi di alam bawah dulu, ini sama sekali bukan benda yang selevel. Di tangan Luo Xiu tidak kekurangan senjata. Seperti pedang pembunuh, dewa, besi penekan dewa, dan pedang Sao Hao, semuanya cukup untuk ia gunakan hingga ke alam dewa agung, bahkan hingga ke alam kaisar abadi. Tetapi pada akhirnya, senjata-senjata ini bukanlah senjatanya sendiri. Sekuat apapun dirinya, ia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan terkuat dari senjata-senjata abadi ini dengan sempurna. Oleh karena itu, Luo Xiu tetap harus menempa artefak abadi kehidupannya sendiri. Jika menunggu hingga menjadi kaisar dewa di masa depan, itu pasti tidak akan sebaik jika mulai menempa dan membina dari sekarang. Artefak abadi yang ditempa setelah menjadi kaisar dewa hanya bisa menjadi artefak kaisar. Sementara hanya artefak abadi yang membuktikan Dao bersama dengan dirinya sendirilah yang merupakan artefak kaisar pembuktian Dao, maknanya sangat berbeda. Menempa inkarnasi luar tubuh dengan besi abadi kekacauan, jika di masa depan menjadi kaisar dewa, kekuatan tempurnya akan tiada tanding. Pria berjubah kain goni itu, melihat pilihan Luo Xiu, tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Bagaimanapun, embrio pedang kekacauan yang langka seperti ini, bagi seorang ahli setingkat kaisar dewa pun, tidaklah mudah untuk didapatkan. Bersambung.